A few moments later. Pendeta Sutrisno sekarang melayani di GMI Cenana Asri. Kemudian naikkan lagi. Oke. Saya dikaruniai 3 anak, yang satu laki-laki sekarang sudah kuliah semester 3 di Universitas Brawijaya, dan puji Tuhan 2 minggu lalu kami mendengar atau diberitahu bahwa anak saya yang nomor 1 itu lulus seleksi menjadi asisten dosen. Kami bersyukur untuk itu. Yang kedua masih di SMA kelas 3 di SMA Metodis 2, dan yang ketiga sekarang kelas 2 SMP di Metodis 2 juga. Saya kira itu perkenalan saya, kiranya menjadikan kita semakin dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita baca dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Inilah nats firman yang menjadi bahan khotbah untuk kita semua jemaat yang ada di Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 3, wilayah 2, dan wilayah pengembangan 3. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, dan Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu,
ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan yang baru saja kita dengar, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema atau judul menjadikan hidup berarti. Menjadikan hidup berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berpendapat demikian. Terkadang kita umat manusia ini, terlebih kita anak-anak Tuhan, itu puas dengan apa yang kita capai hari ini, lalu untuk hal-hal yang lain kita berkata sudah cukup. Artinya bahwa kita ini cenderungnya ya sudahlah. Kalau kita sudah menjadi guru, terkadang kita berhenti sampai di guru. Kalau kita sudah menjadi misalnya di gereja ya, di majelis, sudah menjadi majelis, ya sudahlah majelis. Tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki atau menambah prestasi dalam diri kita masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga tidak hanya berbicara mengenai perkara-perkara jasmani, tapi juga berbicara mengenai perkara-perkara rohani. Dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, seorang bendahara yang dikatakan tidak jujur di sini, ia tahu bahwa posisinya itu akan hilang. Ia tahu bahwa hidupnya sudah terancam karena dia tadi dikatakan sebagai seorang bendahara, kalau dia dipecat, dia mencangkul tidak bisa, dia menjadi peminta-minta malu. Itu adalah sebuah ungkapan bahwa dia akan kehilangan segala-galanya. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang bendahara yang dikatakan tidak jujur di sini, Bapak Ibu? Dia tidak berhenti sampai di sana. Dia tidak lantas berpikir
habislah, tamatlah riwayatku, pupuslah semua harapanku. Tidak. Dia memutar pikirannya, sekeras mungkin dia berpikir bagaimana dia tetap bisa melanjutkan harapannya atau melanjutkan hidupnya. Kalaupun dia dipecat sebagai bendahara, kalaupun dia sudah tidak lagi menjadi pekerja, tapi dia masih ada kesempatan lain. Dia masih memiliki peluang lain untuk terus menjalani hari-hari kehidupannya. Karena itu dia melakukan satu tindakan, satu langkah. Orang-orang yang berhutang kepada tuannya melalui dia, dipanggilnya. Diberikannya surat hutang yang baru, lalu disuruh membuat surat hutang yang baru, ya. Istilahnya hutang yang pertama sudah dikatakan lunas, lalu disuruh membuat hutang yang baru. Itu adalah salah satu usaha. Itu adalah upaya yang dilakukan oleh bendahara di sini untuk terus bisa melanjutkan tujuan hidupnya dan melanjutkan semua rencana-rencana yang dimilikinya. Artinya dia tidak ada kamus tamat riwayatku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal iman saya katakan, terkadang kita berhenti sampai di posisi di mana kita sekarang ini berada atau sudah nyaman gitu. Kalau kita sudah menjadi jemaat salah satu gereja, ya sudah menjadi jemaat. Apa yang menjadi kebiasaan jemaat itu kita jalani. Kalau kita sudah menjadi pengurus di sebuah jemaat gereja, ya sudah kita jalani saja sebagai pengurus. Artinya tidak ada upaya atau usaha untuk memacu diri, membangun diri supaya menjadi lebih baik. Itu yang terjadi kalau saya perhatikan, saudara. Sebagai seorang pendeta pimpinan jemaat, berpindah-pindah gereja, sudah bertahun-tahun gereja ini berdiri, tetapi suasana kehidupan rohani itu saya perhatikan masih sama. Tidak ada menunjukkan grafik kalau gereja ini sudah lama berdiri, gereja itu menjadi sebuah gereja yang misioner atau gereja yang betul-betul menjalankan tugas pelayanan atau melakukan tugas-tugas sebagai murid Yesus. Tapi saya bangga ya dengan gereja di sini. Tadi saya dengar dari Bapak leader, baru berdiri 17 tahun tapi sudah punya 2 pos PI atau pos pelayanan. Itu pertanda bahwa gereja ini tidak puas dengan apa yang sudah diperoleh saat ini. Itu menunjukkan indikasi bahwa dari sisi iman juga tidak puas dengan apa yang sudah dicapai pada hari ini. Artinya ada titik yang lebih tinggi yang mau dicapai, baik itu dari sisi pelayanan maupun dari sisi iman secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita dalam kehidupan kita ini, sarana ibadah yang kita miliki, baik itu ibadah minggu umum, ibadah-ibadah tengah minggu, sel grup dan lain sebagainya, seksi dan lain sebagainya,
itu tidak hanya untuk memberikan penghiburan kepada kita, memberikan penguatan kepada kita jemaat, tapi juga menjadi satu sarana untuk membangun diri, membangun iman kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita hari ini berjumpa, kemudian dua atau 3 tahun ke depan kita berjumpa, secara iman kita harus berbeda, harus berubah, harus semakin baik. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Allah sejak dahulu kala, sejak zaman bangsa Israel itu dipilih menjadi umatnya, Tuhan menghendaki supaya sarana ibadah itu bisa untuk membangun diri. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengkritik atau mengajar kepada bangsa Israel supaya ibadah-ibadah itu tidak dilakukan secara seremonial. Karena kenyataan, saudara, bangsa Israel, mereka memelihara hari-hari ibadah, tidak ada yang tidak mereka lakukan. Orang Israel begitu rajin dan sangat menjaga hari-hari ibadah. Tetapi Tuhan mengkritik bangsa itu melalui Nabi Yesaya. Mereka beribadah, mereka berpuasa, tetapi perilaku kehidupannya mereka tidak mengalami perubahan. Yang biasa memeras terus menjadi pemeras. Jadi dia beribadah tapi juga menjadi pemeras. Yang menjadi penindas juga tetap. Yang menjadi orang yang suka memanfaatkan kelemahan orang lain juga tetap melakukan itu, walaupun mereka rajin beribadah. Tuhan marah. Ibadah yang kukehendaki bukanlah engkau rajin menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, tapi yang kukehendaki ialah melepaskan kuk bagi orang-orang lemah, membela hak-hak janda dan fakir miskin. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya apa, saudara? Kita ini yang selalu datang beribadah itu, sekali lagi saudara, selain ibadah ini menjadi sarana untuk mendapatkan kita kekuatan, penghiburan, tapi juga menjadi sarana kita untuk membangun diri, menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyerupai Tuhan. Itu dari sisi rohani, saudara. Lalu dari sisi jasmani, saudaraku yang terkasih, ini juga menolong kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang cepat puas dan pasif terhadap sesuatu dalam kehidupan kita. Bill Gates, saudara, berkata begini, jangan salahkan dirimu kalau engkau terlahir miskin, tapi salahkan dirimu kalau engkau mati dalam keadaan miskin. Ini artinya apa, saudara? Bahwa hidup ini adalah tempat di mana kita berusaha, berupaya, memutar pikiran kita supaya kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itulah maksud yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Seperti apa yang diupayakan oleh seorang bendahara yang tidak jujur ini, ketika ia mendapat ancaman dalam dirinya, ia tidak berhenti, dia tidak menyerah, tapi dia bekerja keras, memutar otak supaya ia tetap bisa melanjutkan pekerjaannya itu. Jadi kepada anak-anak muda, pada hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya menjadi anak-anak muda yang bisa melihat, menatap masa depan
masing-masing harus lebih baik dari hari ini. Seperti apa yang dikatakan Bill Gates tadi, jangan salahkan dirimu kalau engkau terlahir miskin, tapi salahkan dirimu kalau engkau mati dalam keadaan miskin. Itu memacu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bekerja keras, memutar otak kita bagaimana kita hidup bisa terus menata tingkat demi tingkat keberhasilan kita masing-masing. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita renungkan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berbicara kepada kita yang dipercayakan oleh Tuhan berbagai macam karunia. Jangan berbagai macam karunia itu, saudara-saudara, hanya untuk kepentingan kita pribadi. Saudara, kalau saya tadi menyebutkan berbagai-bagai karunia, itu berbicara juga mengenai harta kekayaan kita, kepintaran kita, talenta-talenta kita yang spesial misalnya. Itu Tuhan ajarkan supaya semua yang kita miliki itu tidak hanya untuk pribadi kita masing-masing, tapi juga untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini, saudara-saudara. Dia memiliki banyak uang, dia memegang kekuasaan dari majikannya, lalu dia pergunakan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Dan apa yang ia lakukan itu, saudara, selain juga berguna untuk bagi orang lain, tapi juga berguna untuk dirinya pada waktu yang akan datang. Ya, jadi bendahara ini ketika mereka membagi-bagikan surat utang baru, tentu ini sangat menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat yang sama juga dia sedang mempersiapkan satu upaya, satu usaha untuk sesuatu hal yang berguna bagi dirinya pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kadang juga memperhatikan orang begini. Kalau orang itu sudah ada pada level yang lebih tinggi, baik itu dari kekayaan, jabatan, ilmu, terkadang mulai pilih-pilih orang yang diajak berbicara. Terkadang tidak mau atau tidak merespon kalau diajak orang berbicara, itu levelnya ada di bawahnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini itu tidak akan kita bawa pada saat kita meninggal. Itu artinya bahwa apa yang ada pada hari ini pada diri kita itu adalah sebuah titipan yang Tuhan titipkan kepada kita masing-masing. Nah, karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang dititipi Tuhan pada hari ini di tengah-tengah kehidupan kita ini, mari tuh kita mempergunakan itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan ingatlah saudaraku yang terkasih, hal itu tidak akan kita bawa ke dalam kematian kita. Lalu apa saudara yang bisa kita bawa
ke dalam kematian kita. Itulah saudara yang kita lakukan pada hari ini. Yang kita bagikan hari ini, itulah yang akan kita bawa pada saat kematian kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon ini tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah suci. Jadi saudaraku yang terkasih, memang mamon tidak akan kita bawa pada kematian kita. Tapi Tuhan mengajar, pergunakanlah mamon itu untuk bisa membawa kamu ketika kamu nanti sudah menghadap kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Marilah apa yang sekarang ini kita miliki itu tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi juga untuk kepentingan kita bersama. Menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, menjadi pribadi-pribadi yang mau bermurah kepada orang lain, yang memperhatikan keadaan yang ada, yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepada perkara-perkara yang kecil. Karena apa saudaraku yang terkasih? Firman Tuhan mengajar, kalau kita tidak bisa dipercayai untuk hal-hal yang kecil, maka jangan berharap Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan yang lebih besar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam praktek kita hidup sehari-hari, mari saudara kita belajar setia kepada hal-hal yang kecil. Misalnya saudaraku, terkadang kita dituntut untuk sebuah kesetiaan itu mulai dari, misalnya dari anak-anak dulu lah ya, saya katakan. Anak-anak kita itu kalau bangun tidur, mari kita ajar untuk misalnya melipat selimut. Itu hal yang kecil gitu. Mari kita ajarkan itu supaya dari kecil dia sudah melakukan hal-hal yang baik, sehingga nanti semakin besar dia bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Itu contoh saudara, dari sisi kecil. Nah, kalau kita tidak mau belajar untuk hal-hal yang kecil, firman Tuhan katakan, jangan berharap untuk bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Mulai dari berdoa ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur berdoa, itu hal-hal kecil yang Tuhan ajar untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga begitu. Kalau kita ini mau memilih seorang pemimpin, kan kita juga melihat kan latar belakangnya gitu. Kalau misalnya lah keluarganya saja sudah tidak bisa dipimpin, bagaimana mungkin dia bisa memimpin orang lain di luar keluarganya? Itu adalah contoh-contoh yang nyata untuk mempercayai hal-hal yang kecil. Juga tentang kebenaran, saudara. Kalau kita tidak bisa benar untuk hal-hal yang kecil, Tuhan katakan bagaimana mungkin kita bisa benar untuk perkara-perkara yang lebih besar. Saudaraku yang terkasih,
dalam kehidupan kita bergereja, ini sering terkadang kita ini kompromi gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Gereja lain juga melakukan yang sama. Nah, kadang-kadang saudara, inilah yang menghambat kita untuk bisa belajar kebenaran terhadap perkara-perkara yang kecil. Lalu kita juga berkata, yang lain juga begitu, sama saja kita. Sering saudara, dalam kehidupan kita tidak mau belajar untuk perkara-perkara yang kecil. Mulai dari memberi persembahan, mulai dari memberi persepuluhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau dari awal mengenai perpuluhan ini kita sudah belajar, saudara, mulai dari bergaji 1 juta kita memberi 100, naik gaji 2 juta kita memberi 200, naik 3 juta kita memberi 300, dan seterusnya. Maka ketika kita bergaji 10 juta, kita tidak akan susah untuk mengeluarkan 1 juta memberi perpuluhan. Tapi saudara, kalau kita dari awal tidak belajar seperti tadi saya katakan, bergaji 10 juta saudara, mau ngasih 1 juta, kita mikir. Kita akan berpikir, banyak sekali ya 1 juta gitu. Yang lain nggak ada 1 juta, kan gitu. Nah, tapi ini tidak akan menjadi kesulitan kita untuk memberi persepuluhan dalam jumlah berapapun sesuai dengan gaji kita, kalau kita sudah mulai dari kecil, kita sudah belajar setia. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, Tuhan mengajar kita supaya kita tidak mengabdi kepada tuan yang sama. Mengabdi kepada Mamon juga mengabdi kepada Tuhan. Ada seolah begini saudara, kita ini menjadikan Mamon itu Tuhan yang kedua. Atau bahkan sebaliknya, Mamon Tuhan yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang kedua. Sekarang jujur aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya berjalan ke satu tempat, kemudian tidak membawa uang, gelisah enggak? Gelisah ya. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat nggak berdoa, gelisah nggak? Nggak kan? Iya. Itu artinya apa? Kita lebih menempatkan Mamon sebagai Tuhan kita yang pertama, sementara Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Tuhan yang kedua. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, masih banyak yang seperti itu. Orang merasa tidak nyaman kalau pergi tidak membawa dompet, atau sekarang pergi tidak membawa HP tidak nyaman. Tapi orang begitu santai ketika dia pergi tidak mengawali dengan doa. Ini menjadi indikasi bahwa Tuhan itu kita nomor 2-kan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya tadi memperhatikan warta. Di sini ada banyak yang anggota Polri ya, ada yang purnawirawan, ada yang masih aktif ya. Dan tentu kita tidak belum lupa dengan berita yang begitu viral sebulan yang lalu ya. Ya, kasusnya Bapak Freddy Sambo. Yang saya mengatakan saudara-saudara, kalau kita tidak bisa
menguasai mamon yang ada pada diri kita, itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita perhatikan dari media, sampai sekian orang terlibat dalam kasusnya, itu karena apa, saudara? Karena uang dan jabatan. Orang bisa dipengaruhi, orang bisa dibawa masuk ke dalam katakanlah kesalahan hanya karena uang dan kekuasaan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan, waspadalah terhadap mamon. Karena mamon itu begitu berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menguasai mamon itu dalam diri kita, kita yang akan dikuasai oleh mamon. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh mamon, saudara, Timotius berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itulah berbahayanya, saudara, kalau kita tidak menguasai mamon. Uang itu akan menguasai kita, dan uang itu cenderung akan membawa kita kepada satu kejahatan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kita dikuasai oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan dengan uang, mari kita yang menguasai uang itu. Kita pergunakan mamon itu seperti yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, untuk mengikat persahabatan. Artinya apa, saudara? Mari apa yang kita miliki itu, baik itu harta, benda, keuangan, pangkat, itu untuk menjalin persaudaraan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak dikuasai oleh mamon itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya firman Tuhan pada hari ini mengajak kita sekalian agar hidup kita menjadi lebih baik dari hari kemarin ke hari ini ke hari yang akan datang. Karena Tuhan menghendaki untuk segala sesuatu yang kita miliki, itu kita harus bisa pertanggungjawabkan. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Berusahalah untuk bisa tetap memiliki jalan keluar dalam kehidupan kita seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Dan kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan katakan, anak-anak dunia lebih pandai dari anak-anak terang. Itu adalah sebuah kritikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengenal ibadah-ibadah. Mereka tidak mau tahu dengan hidup rohaninya. Dan juga kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak seperti orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Kita ini lebih lebih pandai orang-orang dunia daripada kita yang ada di tempat ini, yang disebut sebagai anak-anak terang, dalam mengelola kehidupan kita, dalam mengelola semua harta milik kita. Kita dikatakan tidak lebih baik dari anak-anak dunia. Sehingga saudara yang terkasih, janganlah yang kita miliki hari ini itu hanya selesai sampai hidup kita di dunia ini, tapi marilah apa yang kita miliki hari ini itu berguna dan mengantarkan kita memiliki sebuah hidup yang abadi yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
yang sudah kami dengar pada saat ini, Tuhan menghendaki agar kehidupan kami dari hari ke hari menjadi semakin baik. Kami tidak berhenti dan tidak menyerah sampai pada hidup hari ini, apa yang kami miliki pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang sudah mengajar kami pada hari ini menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami yang paling utama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 116 ayat 1 ditambah 3. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Saatnya kita akan pulang memasuki kehidupan kita. Lakukanlah semua aktivitas dan pekerjaanmu berdasarkan pada firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan salam.